Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Resti Mayasari, Sarjana Pendidikan, Guru SD Negeri Muaratiku, Kabupaten Musirawas Utara. Saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video peer teaching saya. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Baiklah, ini adalah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Ulangi lagi, apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Selanjutnya Umi minta Yetnita untuk memimpin doa karena hari ini Yetnita hebat sekali, berangkatnya paling awal. Silakan Nak Yetnita untuk memimpin doa. Baik, Bu. Ayo teman-teman, pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya. Siap gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, good job Yetnita. Semoga dengan berdoa nanti semua pelajaran yang nanti akan diajarkan dan kalian pelajari bisa masuk semua ya ke dalam otaknya. Baiklah, coba sekarang periksa samping kanan kirinya, lihat temannya adakah yang tidak masuk. Hadir semua. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Bu. Oh iya, bagus. Hadir semua ya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau, sambung menyambung menjadi satu. Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Kelas 4, think fresh, do the best. Oke, tepuk semangat ya, tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Baik, anak-anak Umi yang hebat sekali. Anak-anak, ayo kita ingat kembali
pelajaran matematika minggu lalu. Apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Kita belajar tentang kelipatan bilangan. Umi. Apa itu kelipatan bilangan? Coba Dewi Sartika. Apa itu kelipatan bilangan? Diingat-ingat kembali. Guru. Ya, coba Rahmiyanti, apa Bu. itu kelipatan bilangan? Suatu bilangan, hasil kali bilangan tersebut dikali dengan bilangan asli, Bu. Iya, good job. Kemudian kita ingat kembali, apa itu bilangan prima? Coba, siapa yang mau menyebutkan apa itu bilangan prima? Saya, Bu. Ya, coba Maria, silahkan Nak Maria. Apa itu bilangan prima? Prima itu adalah bilangan asli dan hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan sendiri dan satu, Bu. Wah, good job. Betul sekali. Baik. Kemudian ingat kembali, apa itu faktorisasi? Coba Nak Yeni, coba apa itu faktorisasi? Iya, faktorisasi yaitu cara menguraikan bilangan yang menjadi perkalian, Ibu. Iya, minggu lalu kita sudah belajar cara mencari faktorisasi prima. Kita minggu lalu memakai cara apa, Nak? Menggunakan apa? Mohon faktor, Bu. Mohon faktor Iya, ya. betul. Faktor, Bu, Umi. Iya, betul. Menggunakan pohon faktor. Baik. Semua itu yang sudah kita pelajari yang kemarin, itu semua sangat berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang KPK dan FPB. FPB. Baik. Umi sudah memperhatikan, kalian masih ingat tentang pelajaran yang sebelumnya. Bagus sekali. Itu modal awal kalian untuk lebih memahami tentang pelajaran hari ini. Baik, sekarang kita coba perhatikan lagi ke depan. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini tentang KPK dan FPB ya, Nak ya? Apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini? Hari ini kalian akan mengamati PPT dan video. Nanti kalian diharapkan dapat menganalisis tentang KPK dengan tepat. Kemudian lagi nanti kalian diharapkan, anak-anak diharapkan dapat menganalisis apa itu faktor persekutuan terbesar, apa itu FPB dari dua bilangan ya. Kemudian nanti juga Umi akan meminta kalian untuk berdiskusi dalam kelompok. Tujuannya apa sih? Tentu saja itu tujuannya agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK. Khusus di kelas 4 ini kita hanya mempelajari dari dua bilangan ya. Nanti untuk kelas lanjutannya mungkin nanti ada bukan hanya dua bilangan, tapi di kelas 4 ini hanya dua bilangan saja. Nah, itu semua nanti dikaitkan ke dalam soal cerita yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lagi nanti setelah diskusi, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya perhatikan ke depan. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Menghitung KPK. Lagu Menghitung KPK ini memakai nada lagu Balonku ya. Dengarkan Umi terlebih dahulu. Kalian kalau sudah bisa nanti baru menyanyikan secara bersama-sama. Dengarkan terlebih dahulu ya. Ya, Umi. Aku suka KPK, berhitung faktornya, ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Ulang lagi. Aku suka KPK,
Setelah kalian sudah menyanyi bersama-sama, sudah bisa ya menghitung KPK, menyanyikan lagu menghitung KPK. Ya Umi. Sudah Ya, bisa, Nak. Umi. Iya, Nak Evi apa? Mau izin ke belakang sebentar ya Umi. Oh iya, segera kembali ya. Ya Umi. Ya, baiklah. Setelah tadi sudah bersama-sama menyanyikan lagu menghitung KPK, selanjutnya kalian akan Umi minta mendengarkan lagu menghitung FPB sambil dihafal dan diingat, Nak ya. Ini memakai nada lagu tamasya. Dengarkan dan mari kita bernyanyi bersama-sama. Ayo kawan bersama, mari hitung FPB. Ayo hitung faktornya, pelan dengan teliti. Ambil faktor yang sama dengan pangkat terendah. Kalikan semua, aku dapat FPB. Lagi, ayo kawan bersama, mari hitung FPB. Ayo hitung faktornya, pelan dengan teliti. Ambil faktor yang sama dengan pangkat terendah. Kalikan semua, aku dapat FPB. Tepuk semangat. 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 Bagus. Baik. Selanjutnya, setelah kita menyanyikan lagu tadi, apa sih itu KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan yang sama dan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Di sini Umi langsung memberikan contoh. Perhatikan, tentukan KPK dari 20 dan 30. Dalam menentukan nilai KPK, ingat lagu tadi gimana? Kita akan mengalihkan semua faktor. Jika ada faktor yang sama, maka pilihlah pangkat yang lebih besar. Lihat di sana ada dua bilangan 20 dan 30. 20 itu faktorisasinya sudah kita pelajari minggu lalu ya. 20 itu 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 30. 2 dikali 3 dikali 5. Kita lihat mana faktor yang besar. 2 sama 2 kan itu sama. Kita ambil faktor yang besar. Yang mana? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berarti KPK-nya adalah berapa? 60. Ya, bagus. Lanjutnya FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar ya, Nak. Faktor persekutuan dua bilangan itu adalah faktor-faktor dari kedua bilangan yang sama. Coba tentukan FPB dari 20 dan 30. Kalau tadi KPK, sekarang FPB-nya. Seperti di lagu kita tadi. Ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Lihat 20 dan 30 tadi. 20 itu faktornya 2 pangkat 2 dikali 5. 30, 2 dikali 3 dikali 5. Mana pangkat yang sama? Mana bilangan yang sama? 2 dan 5. Kita ambil yang pangkatnya terkecil. Pangkat terkecilnya 2, bukan 2 pangkat 2. Jadi yang diambil yang pangkat terkecil. Berarti FPB dari 20 dan 30 adalah 2 dikali 5. Oke, sekarang bagaimana ya cara yang paling mudah untuk menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan? Bagaimana? Bagaimana ya? Kameranya tidak bisa kamera. Baik, untuk mendapatkan jawaban ini, Umi akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Ada 3 kelompok yang Umi buat. Kelompok faktorisasi, Rahmiwati, Evi Afrina, dan Yetnita. Kemudian kelompok kelipatan, Dewi, Yuliani, Maria, Rahmianti. Kelompok bilangan prima, Yulia Fitri, Atriani, Yani, dan Yeni. Silakan bergabung dalam kelompoknya masing-masing ya. Iya, Bu Guru. Baik. Iya, Umi. Ya, Bu. Oke,
Setelah kalian berkelompok di kelompoknya masing-masing, sebelum Umi memberikan kalian LKPD, perhatikan dulu video pembelajaran yang sudah Umi buat sebelumnya. Perhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Berjumpa lagi bersama Umi Ria. Mari belajar bersama Umi. Anak-anak, Suaranya kurang jelas, Umi. belajar tentang Ya, udah faktor dibesarin lagi. bilangan, kelipatan bilangan, juga faktorisasi prima. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar menentukan KPK dan FPB. Silakan kalian simak penjelasan Umi berikut ini. Menentukan KPK dan FPB. Belajar bersama Umi Ria. Menentukan KPK dan FPB itu bisa dengan dua cara ya. Yang pertama pohon faktor, kemudian bisa menggunakan tabel. Langsung saja kita ke soal ya. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Yang pertama kita menggunakan pohon faktor. Nah, untuk menentukan pohon faktor, anak-anak harus ingat dulu tentang bilangan prima. Bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Selanjutnya, kita kerjakan cara pertama menggunakan pohon faktor. Pertama-tama, anak-anak harus membagi dengan bilangan prima terkecil dulu. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Selanjutnya kita cari bilangan 15 melalui pohon faktor. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 tidak bisa dibagi 3 lagi, jadi langsung dibagi 5 sama dengan 1. Nah, setelah menemukan pohon faktor dari 12 dan 15, langkah selanjutnya kita mencari faktorisasi dari 12 dan 15. Faktorisasi dari 12 itu adalah 2, 2, dan 3. Bisa kita buat 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa juga 2 pangkat 2 dikali 3. Selanjutnya, faktorisasi dari 15 itu 3 dikali 5. Nah, setelah kita mendapatkan faktorisasinya, sekarang kita mencari FPB-nya. FPB-nya kita cari dengan cara melihat faktor sama dan pangkat yang terkecil. Sekarang anak-anak perhatikan faktor yang sama dari 12 dan 15, yaitu 3. Jadi FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Dan untuk mencari KPK, kita harus mengalihkan semua faktor dan ambil pangkat terbesar. Jadi KPK dari 12 dan 15 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Setelah kita menggunakan pohon faktor untuk mencari KPK dan FPB, selanjutnya kita akan menggunakan tabel. Soal yang digunakan masih sama dengan soal sebelumnya. Nah, dalam mengerjakan menggunakan tabel, anak-anak tetap harus mengingat tentang bilangan prima. Umi
Letakkan di sana saja ya bilangan primanya biar kalian ingat. Langkah pertama, kita membuat tabel dari 12 dan 15. Catatan, jika bisa membagi semua bilangan, maka pembagi langsung dilingkari. Ya, 12 bisa dibagi 2, hasilnya 15. Kita turunkan lagi karena tidak habis dibagi 2. Kemudian 3 tidak bisa lagi dibagi 2. Kita cari bilangan prima berikutnya ya, dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 15 bisa dibagi 3, 15 dibagi 3 adalah 5. Perlu diingat, 3 bisa membagi keduanya, makanya 3 harus kita lingkari. Jangan sampai terlewatkan ya. Baiklah, kita lanjutkan. 1 tidak bisa dibagi 5, kita turunkan saja. Jadi tetap 1, kemudian 5 dibagi 5, 1. Perhatikan tabelnya ya. Jika semuanya sudah berakhir dengan angka 1, artinya sudah selesai. Selanjutnya, kita mencari FPB. Lihat angka 3 yang dilingkari. Pembagi FPB dari 12 dan 15. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Nah, begitulah cara menentukan KPK dan FPB menggunakan tabel. Menurut anak-anak, mudah dengan cara yang mana? Cara 1 atau cara 2? Terserah anak-anak ya. Selamat belajar anak-anak Umi tersayang. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, setelah anak-anak menyaksikan video tadi, sekarang kamu boleh memilih menggunakan cara yang paling kamu anggap mudah. Coba setelah kalian perhatikan tadi video, menurut kalian cara 1 atau cara 2 yang paling mudah? Cara 1, Bu. Ya, cara 1 2, Bu. menggunakan pohon faktor ya. Iya, Umi. Oh iya, bagus. Nanti kalian mengerjakannya boleh menggunakan cara mana yang paling kamu anggap mudah. Baik, sekarang Umi akan membagikan LKPD kepada anak-anak semuanya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dikerjakannya secara berkelompok ya, Nak, tetapi menulis LKPD-nya tetap sendiri-sendiri. Iya, Umi. Ya, silakan. Silakan memulai untuk berdiskusi. Perhatikan LKPD-nya. Baik, ayo Rahmi berdiskusi dengan temannya. Ya, Bu, Rahmi ini main terus, Bu. Iya, yuk. Ya, bagus. Kelompok bilangan prima, aktif sekali diskusinya. Ayo Yeni, jangan main-main Yeni, ayo diskusi. Diskusi dengan teman-temannya itu. Ini bawa mainan ke sekolah, Bu. Soalnya mana, Ibu? Tuh, kan itu tuh udah dibagikan dari tadi, ayo dikerjakan itu. Kan berkelompok, kalian diminta untuk berdiskusi. Ayo diskusi dulu. Umi, Diskusi. Maria tidak mau berbagi, Umi. Tidak boleh. Ketika kalian berdiskusi, kalian artinya bekerja sama, nak. Kalau bekerja sama, kalian, Umi. Iya, nggak boleh gitu. Kalau bekerja sama, harus bersama-sama mengerjakannya. Kemarin Ibu Umi itu kemarin Dewinya tidak kasih pinjam saya ballpoint Umi, makanya saya tidak kasih jawaban Umi. Ya, kalau untuk sekarang namanya diskusi kelompok, apalagi kalian sudah berkelompok harus kompak. Ayo silakan selesaikan yuk. Ayo jangan kebanyakan ngobrol. Silakan kerjakan. Coba tadi konsep-konsepnya tentang KPK FPB sudah dikasih clue-cluenya, sudah dikasih kata-kata kuncinya. Sekarang coba kamu lihat LKPD-nya, diskusikan. Nah, gimana itu menjawabnya? Ayo. Ya, bagus. Kelompok faktorisasi tuh. Udah hampir selesai ya.
Ya, nanti kalian tentukan siapa nanti ya yang mau maju ke depan yang akan mewakili kelompoknya, nanti maju satu-satu, mewakilinya siapa, kalian tunjuk siapa yang bakal jadi perwakilan kelompoknya maju ke depan. Iya, Bu. Ayo Nak Yani jangan melamun Nak Yani. Apa udah selesai belum? Nomor 1, Bu. Sudah. Oh iya, iya. Ya ini teman, iya bagus, dikit lagi ya. Ya, kelompok faktorisasi sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok bilangan prima sudah atau belum? Belum, Umi. Kelompok kelipatan udah belum, Nak? Sudah, Ibu. Oh, udah, iya. Good job. Bagus. Gimana tadi kelompok bilangan prima? Udah selesai belum? Tadi katanya sedikit lagi. Sudah, Bu. Sudah. Oke, bagus. Good job. Sedikit lagi, Baik. Bu. Oke, sudah semua ya, Nak ya? Sudah, Umi. Semua. Bagus. Baik, selanjutnya silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1, kelompok bilangan prima dulu deh. Kelompok bilangan prima Dewi. Coba Dewi untuk maju ke depan mewakili temannya. Baik, Umi. Faktorisasi prima 24, hasilnya adalah 2/4 dikali 3, Umi. Oh ya, lanjut. Udah, itu hasil diskusinya. Iya, Umi. Oke, itu hasil. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kelipatan. Yuk, tepuk salut. Salut. Oke. Selanjutnya perwakilan dari kelompok faktorisasi. Coba Nak Rahmi, silakan Nak Rahmi untuk mewakili kelompoknya. Ya, Bu. Jawaban saya berbeda dengan Dewi, Bu. Oh iya, silakan. Nanti kita betul. Coba yuk. KPK dari 24 dan 30 adalah 2/3 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 20, Bu. Iya. Itu selanjutnya yang menganalisis itu menganalisis tentang mana soal-soal berbentuk KPK seperti apa, FPB seperti apa, mana itu jawabannya. Coba dibacakan juga sekalian yang nomor 2-nya. Nomor 2-nya, Bu Umi. Ya. Soal cerita diselesaikan dengan FPB jika ada beberapa bilangan yang ingin dikelompokkan. Biasanya terdapat kata jumlah maksimal atau jumlah terbanyak. Itu, Mi. Oh iya, itu hasil analisis soalnya ya. Iya, Mi. Bagus. Yuk, kita kasih tepuk salut untuk kelompok kelipatan. Tepuk salut. Salut. Baik, selanjutnya nih kelompok yang terakhir. Ayo presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok kelompok bilangan prima. Silakan Nak. Anak siapa ya perwakilan dari kelompok bilangan prima? Tadi belum menyebutkan siapa yang akan mewakili. Nak Yulia, Nak Atriani, Nak Yani atau Nak Yeni ya? Yani boleh, Bu. Oh iya, Nak Yani silakan Nak Yani mewakili kelompoknya. Ya, dari hasil diskusi kelompok kami memakai pohon faktor, Bu. Iya. Bilangan 24 dan 30-nya. 24 faktorisasi primanya yaitu 2/3 kali 3.
Sedangkan 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5, Bu. Ya. Jadi, ya hasilnya 20 dan 6, Bu. Ya, kemudian soal ceritanya itu dikerjakan dengan pakai KPK atau FPB? Iya, Bu, sudah ya. kami simpulkan, Bu. Iya, gimana tuh? Ya. Soal cerita yang diselesaikan dengan FPB, jika ada beberapa bilangan yang ingin dikelompokkan, biasanya terdapat kata jumlah maksimal atau jumlah banyak. Sedangkan yang diselesaikan dengan KPK, jika ada beberapa bilangan dan dalam soal ditanya kapan terjadi pertemuan kembali, biasanya di dalam ada kata setiap atau sekali, Bu. Ya, hebat sekali. Terima kasih, Bu. Ya, pintar. Yuk kita kasih tepuk salut untuk kelompok bilangan prima. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Anak-anakku semuanya, hasil diskusi kalian itu semuanya sudah bagus. Namun masih ada yang kurang ya, masih ada kelompok yang masih kurang. Untuk itu Umi akan menjelaskan dulu, memberikan tambahan. Nanti kalian akan perbaikin LKPD kalian yang belum sempurna ya. Perhatikan dulu penjelasan Umi ini ya. Baik, ini LKPD sudah dikerjakan semuanya. Nah, tapi sebelumnya kita sama-sama ice breaking dulu. Yuk semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama. Gerakkan kepalanya. Obok-obok airnya, diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil. Perhatikan gerakannya. Seimbangkan gerakannya. Airnya disemprot-semprot. Kena mukaku, aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin, dimandiin. Nanti masuk Yang kedua. Perhatikan. Saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak kegelapan? Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu bolo-bolo, bolo-bolo, bolo? Sudah ya, sudah kembali semangat ya. Umi. Baik. Sekarang Umi akan, setelah kalian tadi sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan, sekarang perhatikan lagi ke depan. Lihat, ini ada dua gambar bis. Umi namakan namanya bus Thanos dan bus Iron Man. Oke, kemudian bis itu memiliki jadwal keberangkatan yang berbeda. Tetapi ada waktu tertentu bis-bis itu memiliki jadwal keberangkatan yang sama. Nah, KPK akan membantu kamu menjawab permasalahan tersebut. Bagaimana mungkin sih kok bisa pakai KPK? Bisa anak-anak. Sama seperti tadi teman kalian sudah bisa ya, cara mencari mengenai KPK. Oh ini soal cerita ini pakai KPK. Tadi ada kelompok kelipatan tadi sudah pintar sekali, sudah bisa menganalisisnya. Lihat di sini ada contohnya. Bus Thanos berangkat dari stasiun Avenger setiap 18 jam sekali. Nah, sedangkan bus Iron Man-nya berangkat dari stasiun Avenger-nya setiap 12 jam sekali. Tanggal 14 September jam 3, bus tersebut berangkat dari stasiun Avenger bersamaan. Kemudian pertanyaannya, kapan sih kedua bus itu memiliki jadwal keberangkatan yang sama lagi? Kita cari dengan menggunakan apa, Nak? KPK. Jangan lupa kalian buat diketahuinya. Tadi kelompok faktorisasi bilangan prima dan kelipatan sudah menuliskan seperti ini, sudah memakai diketahui, sudah pakai ditanya, kemudian menjawabnya ada yang menggunakan pohon faktor, ada juga tadi yang menggunakan tabel ya, sesuai dengan yang mana yang dianggap paling mudah. Nah, di sini KPK-nya lihat 18 dan 12, KPK-nya itu adalah 36.
Nanti kedua bus itu akan berangkat bersama lagi 36 jam setelah pukul 3. Jadi bus Thanos dan bus Iron Man itu akan berangkat bersama lagi dari stasiun Avenger pada tanggal 16 Desember pukul 3. Bagaimana sekarang kalian bisa menjawabnya? Ternyata KPK bisa ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Benar atau tidak? Iya, Benar, iya, bisa kita kaitkan. Sekarang amati gambar ini. Ini gambar apa ini? Ada anak berenang, Umi. Berenang. Siapa di kelas ini yang ikut les berenang? Saya Umi. Oh iya, Maria ya. Maria kan jago berenang, betul. Pinter. Lanjut. Sekarang ini, ketika ada jadwal les berenang, ada teman yang dapat mengetahui kapan sih mereka bisa les berenang bersama-sama. Kan di kelas ini yang ikut les berenang Maria sama Dewi ya, renang. Nah, ya kalian pengen tahu kapan sih bisa renang sama-sama? Itu bisa kalian hitung, kalian selesaikan dengan KPK. Ini dikasih contoh soalnya seperti ini. Umi kasih contoh soal gini. Joko, Umi anggap itu namanya Joko dan Tingkir ya nak ya. Kan kalian sering nyanyi Joko Tingkir. Nah makanya Umi kasih di soalnya Joko Tingkir juga namanya. Lihat, Joko les renang tuh. Joko les renang setiap 3 hari sekali dan Tingkir les renangnya setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 10 Oktober mereka bertemu di tempat les renang karena waktu les renang mereka sama. Maka mereka akan berjumpa kembali di tempat les renang pada tanggal berapa? Kita bisa menjawabnya dengan menggunakan FPB atau KPK? Dengan ya, pintar. Kalian sudah pandai. Ya, sudah pandai sekali menganalisis soalnya. Oke, jadi KPK dari 3 dan 4 tadi adalah 12 ya nak ya. Jadi mereka akan bertemu kembali les renangnya Joko dan Tingkir nanti akan les renang bersama di 12 hari ke depan ketika mereka bertemunya tanggal 10 Oktober. Berarti mereka akan bertemu kembali les renang yang sama pada tanggal 22 Oktober. Oke, good job. Lanjut. Di sini Umi masih pakai nama Joko Tingkir lagi karena kesukaan kalian itu ya. Lanjut. Joko Tingkir memiliki 12 apel dan 18 jeruk. Apel dan jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan jika setiap kantong berisi apel dan jeruk dengan jumlah yang sama? Cara mencarinya dengan menggunakan apa anak-anak? FPB, Bu. FPB. Iya. Good job. Pintar sekali. Jadi cara mencarinya menggunakan pohon faktor ya, boleh menggunakan pohon faktor atau tabel. Tadi udah Umi jelaskan ada yang menggunakan pohon faktor boleh, menggunakan tabel juga boleh. Jadi kita cari FPB-nya dari 12 dan 18. Nah, jadi berapa kantong plastik sih yang diperlukan? Ada berapa kantong plastik yang diperlukan coba? 6. Iya, bagus, betul. 6. Jadi kantong plastik yang diperlukan Joko Tingkir tadi adalah 6 buah. Jadi setiap kantong plastik itu memuat 2 apel dan 3 jeruk. 3 jeruk, Umi. Ya. Silakan anak-anak sekarang perbaiki dulu LKPD-nya yang belum sempurna. Yuk, silakan diperbaiki dulu sebelum nanti Umi ambil ke bangkunya masing-masing. Perbaiki terlebih dahulu. Tadi udah kelompok kelipatan tadi sudah bagus sekali, tinggal menambahkan sedikit saja. Iya, Umi. Ya. Kelompok faktorisasi separuhnya ya sepertinya masih ada sedikit keliru, coba boleh diperbaiki lagi. Ya, Umi. Ya, Umi. Udah, Umi. Ya, Umi. Oke, bagus. Umi ambil ya. Umi ambil satu-satu. Tunggu saja di bangkunya biar tidak ramai. Umi tunggu saja di bangkunya yang tertib biar Umi ambil sendiri ke bangkunya. Oke, bagus. Ya, sudah rapi tulisannya ya, ya. Oke. Baik, anak-anak Umi yang hebat.
kita sudah sampai di kegiatan terakhir. Kita sudah belajar tentang KPK dan FPB ya. Sekarang coba Umi mau tanya, menurut kalian apa pembelajaran dari KPK dan FPB yang menarik? Menurut anak-anak, ayo coba. Siapa yang ingin memberitahu apa sih yang menurut kalian yang bikin kalian tuh asik belajar pada hari ini? Ya, silakan Nak Dewi. Hari ini kita banyak bernyanyi, videonya bagus-bagus Umi. Ya, terus tentang pembelajarannya gimana? Masa nyanyi aja? Ayo, KPK, hari ini saya belajar KPK, kemarin kan tidak tahu perkalian, tapi sekarang sudah mulai belajar, tadi diajar sama Maria. Iya, bagus. Maria membantu temannya sekali, bagus sekali. Yuk, berikutnya apa sekarang? Apa yang Umi, izin ya, dulu, apa? Umi. Apa? Iya, Nak Oh, Yantina. izin dulu ke belakang sebentar, Umi. Oh iya, silahkan. Segera kembali ya, karena kita bentar lagi mau pulang. Ya, Umi. Oke, lanjut. Baik, anak-anak. Setelah kalian merasa bahagia, ada yang bilang senang dengan pelajaran hari ini. Coba sekarang siapa yang akan memberikan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang ingin memberikan kesimpulan apa saja sih yang kita pelajari pada hari ini? Kita belajar KPK, Bu. Ya, dan silakan. APB. Silakan Nak Antriani. Apa kesimpulannya Nak Antriani? Tadi kita kan sudah belajar KPK, Bu. KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan atau lebih. Iya. Kemudian apa lagi? FPB, Bu. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kalau kita untuk mencarinya itu dengan dikalikan faktor yang sama. Itu Bu, tahu saya Bu. Bagus ya, kita berikan tepuk salut. Ya, silakan Nak Rahmi. Untuk mencari KPK kita bisa menggunakan semua faktor dikalikan dengan catatan ambil pangkat terbesarnya Umi. Ya, bagus, good job. Yuk kita kasih tepuk salut untuk Nak Antriani dan Nak Rahmi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, sekarang Umi akan membagikan soal evaluasi. Kerjakan secara individu, tidak lagi bekerja sama. Karena Umi pengen tahu gimana kemampuan kalian masing-masing ya. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan anak-anak. Siap, Umi. Ya, Umi. Oke, waktunya sudah habis ya. Ya, Umi akan kembali mengambil gambar jawaban evaluasinya. Oke, bagus. Baik, anak-anak, evaluasi semuanya sudah dikerjakan, semuanya sudah menyelesaikannya. Nah, selanjutnya untuk tugas kalian di rumah. Kalian nanti silakan baca bukunya di halaman 70 sampai halaman 75 Nak ya. Itu adalah materi pelajaran kita untuk esok hari. Kalian baca dan pelajari di rumah. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, Umi. Umi. Ya. Oke. Untuk sebagaimana seperti biasanya, Umi akan mengumumkan siapa yang hari ini mendapatkan bintang. Ya, yang mendapatkan bintang hari ini adalah Nak Dewi dan Nak Rahmi juga Nak Maria. Ada 3 orang yang mendapatkan bintang. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Umi. Ya. Nak Dewi sudah berapa bintangnya? Kalau udah 10 bisa ditukarkan sama pensil atau pena atau buku nanti ya. Kumpulkan terlebih dahulu. Baru 6, Umi. Oke, masih kurang 9, Umi. Ya, Maria satu lagi boleh nanti ditukarkan sama Umi, tukarkan sama hadiahnya. Baik anak-anak. Baik anak-anak.
Sebelum berdoa, perhatikan sekelilingnya, lihat ke bawah laci mejanya, ambil sampahnya yang ada di laci mejanya itu. Silakan masukkan ke dalam kotak sampah. Ya, setelah semuanya bersih, silakan Dewi untuk memimpin doa. Silakan Dewi. Baik Umi, teman-teman, setelah kita belajar bersama, marilah kita menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Bapak Guru Pamong juga kita minta penguatan atau ada saran boleh. Silakan Pak Saril. Bagi saya oke Bu, tidak ada lagi. Nah ya. Cukup luar biasa. Ya luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang bisa meniru contoh ya. Ya. Bahkan videonya sudah video sendiri gitu kan. Kemudian sudah apik dan semua lengkap, tipiknya bagus. Cara apa namanya itu bahasanya dengan anak-anak pun. Kalau bahasa kalian itu mungkin satu daerah agak sedikit tabu ya Bu Dia ya. Beda-beda ya. Mungkin dari kalian itu agak sedikit ada, tapi ada daerah tertentu nggak masalah gitu kan. Tapi ada, jadi benar ada yang orang manggil kalian itu yang agak sedikit, tapi panggil Umi itu sangat bagus tuh, sedikit aja itu aja. Ya Pak Saril, terima kasih. Sama juga kalau dari Ibu sebagai dosen pembimbing juga memberikan A+ sama Ibu Riah, karena Ibu lihat mulai dari pelaksanaan, mulai dari pendahuluan sudah lengkap komponennya dilaksanakan, sampai untuk Ibu cek untuk indikator penilaian yang lain juga sudah kriteria amat baik lah istilahnya di sini. Ya boleh Bu Dia kita akhiri. Sama.